Gelisah, takut ditinggal sendirian. Akhirnya Roy Suryo beraksi, mengajak Rustam Effendi, Rizal Fadilah, Kurnia untuk bersumpah janji setia bersama, tidak pernah meninggalkan, tidak mengkhianati. Tidak ada yang sowan ke Solo, tidak ada yang minta maaf ke Pak Jokowi, tidak ada yang meminta RC. Ada apa teman-teman? Apa sebabnya? Udah pasti karena takut, cemas, masuk bui sendirian. Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama teman-teman. Saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal dan juga Bu Kurnia berdiri. Satukan langkah kita. Kita tetap bersatu dan kita tetap mengajukan Allah SWT. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allah Akbar. Merdeka. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, jelas ini akibat kekhawatiran, kecemasan Roy Suryo terhadap dirinya sendiri. Dia cemas, dia takut kalau cuma sendiri yang pada akhirnya masuk jeruji besi. Kita tahu sekarang kan, Dokter Tifa sudah jarang muncul. Udah pasti itu. Itu sinyal-sinyal besarnya dia akan minta RJ ke Bapak Jokowi. Diisukan begitu. Beberapa hari belakangan, dia itu nggak muncul media. Nah akhirnya, untuk melindungi diri sendiri supaya tidak tinggal sendiri, ia mengajak daripada Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Kurnia supaya bersumpah setia bersama. Ini gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian teman-teman, komen-komen di bawah, mari kita ramekan. Jangan menyerang sana sini dengan gaya buka baju. Ada kaos, nggak lucu. Sekali dua kali mungkin lucu. Oke. Tapi orang lama-lama muak Betul. dengan perilaku Anda. Dia mengaku sebagai peneliti yang paling hebat, yang diglorifikasi oleh para pendukung fanatik buta Anda. Rismon akhirnya mengaku muak dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh rekannya yang terdahulu, Roy Suryo. Ini banyak sekali kan adegan Roy Suryo buka baju sambil menunjukkan ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan. Nah memang di sini di pengakuan Rismon sendiri 1-2 kali ya bolehlah lucu. Tapi kalau sering-sering bukan lucu lagi, tapi publik itu muak sebenarnya. Memang itu yang dirasakan oleh publik selama ini. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo itu nggak ada lucunya sama sekali. Memang bikin muak, bikin geram publik, bikin geram rakyat, teman-teman. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Di sini sudah mulai panas ya hubungan Rismon dan Roy Suryo CS. Komen-komen di bawah teman-teman. Kalau CLS itu aja pasti maafin. Ngapain maafin? Apanya? Nggak ada butuh maafnya dia. Dia harus minta maaf ke rakyat. Nah, itu aneh kan? Ini diam-diam atau enggak? Dan Ada aneh itu. kenapa tidak? Makanya ada polisi kan ini tadi sendiri. Nah, ya itu kan aneh kan? Ada polisi berarti kalau CLS. Roy Suryo mengatakan dengan tegas, tak butuh dimaafkan oleh Bapak Jokowi. Lalu kenapa tuh? Kemarin-kemarin dihebohkan dengan Roy Suryo CS meminta supaya kasus ini dihentikan saja. Ada apa? Mau kasus ini dihentikan, tapi malu minta maaf. Gimana nih teman-teman? Waduh, orang seperti ini, gimana menurut kalian teman-teman? Mau hukumnya dihentikan, kasus ini dihentikan, tapi enggak mau, enggak minta maaf. Padahal sudah banyak sekali kata-kata, sikap, fitnahan, kebohongan yang dilakukan oleh Roy Suryo terhadap Bapak Jokowi dan keluarganya. Tapi masih sok nantangin. Katanya nggak butuh dimaafkan oleh Bapak Jokowi. Oke, kalau begitu. Buku yang berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul bukunya Otak Politik Mulyono atau Otak Politik JKW ya. Oh iya, atau Otak Politik si Jack
Tapi saya tetap menggunakan judul Otak Politik Jokowi. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu jujur. Oh, Tidak ada yang disembunyikan. oke. Ya kalau memang yang menjadi subjek kajian saya adalah otaknya Jokowi, ya saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini. Ya, teman-teman harus tahu ini. Tifa ini berkamuflase dirinya. Sebenarnya dia ini setan, tapi berkamuflase, dia berpakaian seolah-olah dia adalah malaikat. Cara dia bicara juga seolah-olah dia adalah seorang yang bijak. Tapi isinya menghina, menistakan, mencaci maki seseorang. Waduh, pedes. Dia lakukan itu tidak hanya di hari-hari biasa, tapi juga di bulan suci Ramadan. Dan kini ketika dia stres melihat Rismon keluar dari pasukannya, pasukan Dajalnya itu, dia mulai stres menarik diri dengan beralasan bahwa dia akan beribadah. Nah itu, Dia sedang bersembunyi karena dia terlalu stres, pasukannya banyak yang hilang. kemana nih Sehingga dia Tifa? merasa bahwa bebannya ini sekarang dia yang tanggung. Beban memfitnah Pak Jokowi dia sendirian yang tanggung. Waduh. Berdua bersama si Panji itu. Roy Suryo. Si Tifa ini tidak paham tentang agama, tapi dia sok tahu. Dia ingin menggurui kita dengan bullshit-bullshitan dia itu. Mencaci maki tapi dengan bahasa yang lembut. Itu setan. Berbisik-bisik lembut di telinga kita. Padahal ngajarinnya nggak benar. Dia sudah tertekan, teman-teman. Stres. Orang yang stres pasti mengucapkan ini. Secara tidak sadar, ketika dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, artinya dia sedang stres. Karena dia tidak kuat lagi menanggung beban untuk menjadi tukang fitnah. Waduh, teman-teman. Dokter Tifa sekarang ini sedang tertekan. Batinnya tertekan. Mendengar berita Rismon minta maaf ke Bapak Jokowi beberapa hari yang telah lewat. Kini Dokter Tifa sudah tidak tampil di media lagi. Ada apa, teman-teman? Ini banyak yang memang mencurigai bahwa langkah berikutnya Dokter Tifa adalah mengikuti jejak daripada Rismon. Tifa bersembunyi karena sudah stres berat. Memikirkan berbagai apa yang telah dilakukannya. Memikirkan juga nasibnya ke depan yang sudah jadi tersangka. Bagaimana dirinya tidak tertekan, teman-teman. Waduh, ini gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian, komen-komen di bawah, teman-teman. Nah, ada permintaan maaf dan selalu terbuka untuk permintaan maaf itu siapapun itu. Mungkin yang tidak masuk dalam kriteria restoratif justice hanya Roy Suryo. Karena ada satu poin yaitu dia kan pernah ditahan. Betul, pernah sebelumnya, itu dipenjara. tidak akan masuk untuk itu. Yang lain masih bisa diterima untuk itu. Waduh, Roy Suryo dalam pengecualian RJ, Restoratif Justice. Karena pernah dipenjara, pernah masuk bui. Apakah ini benar alasan daripada Roy Suryo selalu mengakomodir supaya rekan-rekannya, setimnya itu tetap solid? Jangan sampai cuma dia yang masuk jeruji besi. Karena yang lain masih diberi kesempatan, masih bisa mengajukan RJ meminta maaf ke Bapak Jokowi. Tapi satu-satunya orang yang nggak bisa mengajukan RJ adalah cuma Roy Suryo. Waduh, gimana nih? Komen-komen di bawah, teman-teman, pendapat kalian. Yang dilaporkan oleh Pro Jokowi. Ya. Atau lebih tepatnya anggota dari Cebokar Nusantara itu. ya, tapi kita nggak sebutkan namanya, nggak usah lah ya. Nggak usah numpang ngetop nanti dia. Ya. Nah, Ya. dia dilaporkan dan itu laporan yang serius menyangkut ijazah S3-nya di University of Yamaguchi atau Yamaguchi University Jepang, dan kemudian spekulasi mengenai surat kematian yang konon dibuat oleh istrinya. Ya, udahlah kalau itu urusan dia lagi. Ya, nah ini yang kita anggap bahwa ini yang barangkali mematikan. Nah, yang lain mengatakan ya memang dari awal memang dia bukan fighter Ya, betul. Tapi dia cuma riding the wave, masuk ke dalam gelanggang, di mana gelanggang ini memang gelanggang besar. Ya, meskipun ketika masuk belakang itu hooknya sama pukulannya selalu tajam gitu. Tajam dan menggetarkan dia sampai orang kemudian kagum, ini dari mana sih, seperti meteor dan Iya, betul. kan. Bahkan seorang RH pun rela menjadi lawyer dia kan. Yes. Gitu. Refli ternyata kalah cerdas dari Roy Suryo. Makanya ikutan dungu. Waduh. Kerjaan Refli Harun sekarang menyerang, menyentil, nyinyir ke Rismon yang telah memilih jalan tegas untuk minta maaf secara gentle ke publik di hadapan awak media, langsung ke rumah Bapak Jokowi,
langsung mendatangi Istana Wapres Mas Gibran. Nah ini dia yang tidak disukai oleh Refli Harun, Roy Suryo, dan setim di sana. Kecewa beratlah mereka, teman-teman. Mereka menghardik habis-habisan Rismon ini. Gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaik, teman-teman. Mari kita ramaikan kolom komentar di bawah.